Oke ya. Jadi pada pertemuan hari ini saya akan menjelaskan. Pertama saya ingin menjelaskan dulu materi-materi apa yang nanti akan kalian terima, atau nama kerennya adalah silabusnya, kemudian bagaimana penilaiannya. Kalau untuk CPMK-nya kalian bisa lihat dan baca di Elitak ya. Kalau saya lihatkan yang di Elitak. Jadi capaian pembelajaran dulu. Jadi capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah ada dua. Yang pertama secara konsep ya. Jadi kalian diharapkan mampu menganalisa berbagai konsep dasar dari natural language ya. Kemudian di mana konsep-konsep itu nanti akan digunakan untuk membangun sebuah aplikasi yang sesuai dengan problem yang dihadapi dengan menginternalisasi semangat kewirausahaan. Artinya apa? Aplikasi ini kalian harus memikirkan orientasinya itu orientasi kalau nanti diterapkan di industri misalkan, atau kalian ingin membuat contohnya sebuah apa namanya itu pekerjaan sendiri ya, jadi proyek misalkan, itu jadi gimana nanti aplikasi yang akan kalian buat, kalian bentuk itu memperhatikan hal-hal tersebut. Apakah ini nanti akan laku misalkan, banyak dibutuhkan, seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah terampil mendemonstrasikan kemampuan untuk membangun aplikasi. Ya. Jadi ada dua, secara teoritis dan secara aplikasi, atau secara kalau dikatakan prakteknya ya, jadi teori dan praktek. Jadi itu yang kira-kira capaian pembelajaran dari mata kuliah ini. Kemudian kemampuan akhir yang diharapkan pada pertemuan pertama ini itu adalah, jadi pada pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai apa itu NLP, kemudian apa kegunaannya, dan contoh-contoh tugas akhir. Saya akan memberikan contoh-contoh gambaran tugas akhir yang pernah dikerjakan oleh kakak-kakak kelas kalian yang berhubungan dengan teknik-teknik dalam NLP. Oke, sekarang kita kembali ke slide tadi. Nah, materi yang nanti akan kalian dapatkan, modul-modulnya itu meliputi secara garis besar, karena nanti akan di dalamnya ada sub-materi, jadi ini materi utamanya ya. Yang pertama adalah pengenalan tadi, kemudian berkaitan dengan morfologi. Jadi nanti di awal-awal nanti kita akan belajar mengenai bahasa manusia. Jadi kalau kalian pernah belajar bahasa Indonesia waktu SD, SMP, SMA, bahkan sekarang pun juga ada mata kuliah bahasa Indonesia, itu kan kalian belajar apa itu kata, pemotongan kata, kata sambung, nah seperti itu. Jadi konsep-konsep itu pun nanti kita juga akan sedikit mengulas, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Jadi istilah-istilah dalam pengucapan, kata, pemenggalan, dan seterusnya. Itu kita nanti akan bahas di morfologi in NLP. Lalu selanjutnya, kita nanti akan mengingat kembali beberapa teori yang pernah kalian terima pada saat kalian belajar teori bahasa dan otomata, kalau nggak salah ya. 2019 kan masih dapat ya, teori bahasa dan otomata. Nah, itu kalian kenal yang namanya finite automata. Nah, di mana nanti di finite automata itu nanti akan kita terapkan untuk pengenalan dari sebuah kata, misalkan pengenalan dari sebuah kalimat, itu yang nanti akan kita bahas di finite state morphology.
Nah, berikutnya yang materi yang berikutnya nanti kita akan belajar apa itu stemming. Stemming itu sebenarnya adalah sebuah teknik dalam natural language processing untuk mendapatkan kata dasar. Jadi kalian kalau diberi input misalkan mengucapkan kata dasarnya itu apa. Nah, jadi ada teknik-teknik nanti akan kalian pelajari. Ada beberapa metode, ada beberapa pendekatan gitu ya dari teknik stemming. Kemudian ada collocation. Collocation itu hampir mirip seperti stemming, tapi dia lebih berhubungan dengan posisi ya, jadi posisi kata terhadap kata yang lain. Collocation. Kemudian nanti ada post tagging, part of speech. Post di sini singkatan dari part of speech, jadi bagian dari ucapan. Ya. Jadi mendapatkan gampangnya itu kalau di dalam bahasa Indonesia itu mendapatkan jenis dari kata atau morfem yang kita gunakan. Contohnya kalau saya mengatakan kemari, nah kemari itu termasuk kata keterangankah, kata tempatkah. Kemudian kalau misalkan saya mengatakan lari, nah lari itu termasuk apa? Apakah termasuk kata kerja, kata benda? Nah itu yang disebut dengan post tagging. Jadi mendapatkan part of speech ya. Jadi mentek itu menandai ya, dari kalimat ini mana yang merupakan kata benda, mana yang merupakan kata kerja, kata keterangan dan seterusnya. Nah, kemudian kita nanti akan ini nanti juga berhubungan dengan mata kuliah yang sebelumnya yaitu teori bahasa dan otomata, yaitu mengenai sintak dan structure ya, tata bahasa. Jadi kalau membuat bahasa itu kan pasti ada tata bahasanya, baik bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa apapun itu pasti ada tata bahasanya. Ya. Jadi bagaimana cara membaca atau mengenali atau menganalisa ya tata bahasa dari bahasa natural itu nanti kita akan bahas di language syntax and structure. Yang berikutnya itu adalah semantic analysis. Jadi semantic analysis mungkin kalau kalian sudah mengambil mata kuliah teknik kompilasi itu juga nanti ada di dalamnya semantic analysis. Hanya kalau di teknik kompilasi konteksnya kita berbicara mengenai bahasa pemrograman. Sedangkan di sini kita nanti berbicara mengenai bahasanya manusia. Namanya bahasa natural itu bahasa manusia. Seperti kita ngomong. Ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah mengekstraksi informasi dari teks. Jadi bagaimana teknik-teknik untuk mendapatkan informasi dari teks, ya teks yang kita inputkan. Nah ini biasanya lagi trendingnya itu adalah dipakai untuk menganalisa sentimen dari sebuah kalimat yang diucapkan oleh follower misalkan di sosial media, sentimen analyzing. Jadi sentiment analyzing itu bisa kita dapatkan dengan kita bisa mengekstraksi informasi dari teks yang diinputkan. Apakah sentimennya ini negatif, sentimennya positif, dan seterusnya. Itu kira-kira materi yang akan kalian terima. Nah, untuk meramu ini nanti, tadi saya katakan tujuannya CPMK dari mata kuliah ini kan ada teori, juga ada praktek. Ya. Nanti di dalamnya itu nanti akan saya include-kan, yaitu bahasa yang berhubungan dengan NLP di Python. Ya. Jadi nanti sambil teori juga nanti ada, gimana sih cara mengimplementasikan stemming di Python, bagaimana cara mengimplementasikan post tagging di Python, ya, dan seterusnya. Nah, salah satu tool yang ada di Python untuk
NLP adalah kita sebut dengan NLTK. Ya, NLTK. Jadi library-nya adalah NLTK. Seperti itu gambaran dari materi yang akan kalian terima pada hari ini. Pada 1 semester ya. Nah, sekarang bagaimana untuk penilaian? Jadi penilaian di sini saya bagi menjadi 2, 50-50, yaitu untuk penilaian individu dan penilaian kelompok. Jadi 50-50 ya. Jadi untuk penilaian kelompok, saya jelaskan yang penilaian kelompok dulu. Jadi untuk penilaian kelompok ini tujuan akhirnya adalah kalian bisa menghasilkan sebuah proyek akhir, yaitu membuat aplikasi berbasis NLP yang jelas menggunakan bahasa Python, karena yang kita gunakan nanti adalah Python. Ini kelompok, jadi satu kelompok jumlahnya ada 3 orang. Ya. 3 orang. Kemudian untuk selain penilaian proyek akhir atau kelompok, itu nanti juga ada penilaian individu yang berkaitan dengan teorinya. Ya. Jadi penilaian individu yang berkaitan dengan teorinya, itu nanti ada UAS, UTS, UAS, dan tugas harian. Ya, jadi dari 50% nilai yang sudah saya bagi tadi, 30%-nya itu adalah prosentase untuk UTS, 40%-nya adalah prosentase untuk UAS, sedangkan tugas harian, nanti tugas harian itu bisa berupa tugas, assignment, atau bisa berupa kuis. Itu prosentasenya adalah 30%. 30% dari yang 50% gitu ya. Itu. Jadi ini kira-kira untuk penilaiannya. Mungkin ada pertanyaan dulu mengenai tata tertib, kemudian mengenai proses penilaian, mengenai perkuliahan, dan sebagainya. Permisi Bu, mau bertanya. Silakan. Untuk pembagian kelompoknya itu bagaimana Bu? Maksudnya milih sendiri apa dipilihkan? Pembagian kelompoknya milih sendiri saja. Baik Ya, Bu, terima kasih. Ya. Oke, ada lagi? Bu, izin bertanya. Untuk kelompok yang sudah dibuat, nantinya didata lewat WhatsApp atau lewat mana ya Bu? Nanti ya, jadi pada pertemuan pertama nanti ini ada saya nanti akan berikan assignment untuk individu dan assignment untuk kelompok. Nah, assignment untuk kelompok pada pertemuan pertama itu adalah mencari kelompok. Jadi mengunggah daftar kelompoknya. Jadi tetap diunggah di masing-masing individu, hanya nanti isinya adalah anggota kelompok. Seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, akan saya lanjutkan. Baik, sekarang kita akan masuk, apa sih itu Natural Language Processing? Jadi seperti yang saya sampaikan di Helitak, bahwa kita nanti pada pertemuan hari ini akan membahas mengenai apa itu Natural Language Processing, apa implementasinya, dan bagaimana teknik-tekniknya. Oke. Jadi Natural Language Processing atau pengolahan bahasa alami itu adalah sebuah teknologi yang digunakan untuk membantu komputer memahami bahasa alami manusia. Ya. Jadi bagaimana aplikasi atau komputer itu bisa memahami, ya, yang memahami dari bahasanya manusia. Itu yang paling gampang. Jadi seperti yang saya katakan di awal juga, bahwa NLP ini atau Natural Language Processing ini adalah bagian atau cabang dari AI atau kecerdasan buatan atau kecerdasan artificial. Jadi yang berhubungan dengan interaksi antara komputer dan manusia menggunakan bahasa alami. Nah,
tujuan utama dari NLP sendiri itu adalah membaca, menguraikan, dan memahami. Jadi mulai dari dia membaca, kemudian dia nanti menguraikan itu dalam arti misalkan sistem itu diberi kalimat saya mau makan. Nah, jadi NLP ini harus bisa membaca keseluruhan kalimat terlebih dahulu, kemudian menguraikan di sini nanti tujuannya setelah kita bisa menguraikan, kita nanti akan paham artinya, gitu ya. Jadi menguraikannya di sini nanti ya termasuk yang saya katakan tadi ada proses sintak tokenizing. Jadi tokenizing itu mengambil token-token atau kita sebut dengan atom-atom dari kalimat. Jadi di situ kalau saya mau makan itu berarti ada saya, ada mau, ada makan, ya gitu ya. Nah, maka nanti dia kemudian akan menguraikan menjadi 3 bentuk kata atau pose tadi yang saya sebut part of speech ya. Jadi ada saya, kemudian saya ada mau, kemudian ada makan. Nanti dia akan mengenali, oh makan itu adalah kata benda. Makan itu adalah kata kerja, kemudian saya itu adalah kata ganti, dan seterusnya. Nah, tujuannya apa? Itu tadi bisa memahami, oh maksudnya ada kata kerja makan ini, dia akan menjadi satu pedoman, oh ada yang melakukan kegiatan makan. Siapa yang melakukan kegiatan makan? Nanti dia akan mencari kata ganti. Seperti itu. Jadi intinya di dalam NLP itu dia harus bisa membaca, menguraikan, dan memahami ya dari input yang diberikan. Oke. Jadi sebagian dikatakan di sini sebagian besar teknik NLP ini mengandalkan pembelajaran mesin. Jadi di sini ada irisan dengan materi dari mesin learning atau pembelajaran mesin. Di mana pembelajaran mesin ini digunakan untuk apa? Untuk mendapatkan makna dari bahasa manusia. Jadi setelah diuraikan tadi, jadi setelah tadi proses ada membaca, menguraikan. Nah, proses memahami ini kadang melibatkan atau mengandalkan teknik-teknik di dalam mesin pembelajaran atau pembelajaran mesin atau kita sebut dengan mesin learning. Nah, mungkin untuk materi mesin learning itu kalian akan dapat di mata kuliah pengembangan sistem cerdas. Kebetulan saya juga nanti mengampu tapi di kelas pagi ya. Jadi di dalam pengembangan sistem cerdas nanti kalian akan mempelajari teknik-teknik dari pembelajaran mesin sehingga sebenarnya dua mata kuliah ini saling beririsan. Kita bisa menggunakan teknik yang dijelaskan di pengembangan sistem cerdas ini untuk digunakan di NLP. Nah, di dalam NLP ini terjadi interaksi antara manusia dan mesin. Mesinnya di sini itu bisa bentuk, artinya bukan mesin ya, jadi komputer, namanya komputer atau robot yang ya cerdas misalkan ya. Jadi seorang manusia itu berbicara pada mesin misalkan ini, kemudian mesin menangkap suara, nah suara itu kemudian dikonversikan ke teks, lalu dari teks itulah yang nanti diproses data teksnya apa yang dimaksud dari suara kalimat itu kemudian diberikan jawaban. Ya, seperti itu. Kemudian memproses data teks, mengkonversi data ke ya, setelah memproses, ya, tahu maksudnya, baru kemudian mesin itu akan menjawab. Nah, proses menjawab ini itu adalah mengkonversikan dari data yang hasil analisa itu ke audio. Nah, kemudian audio itu akan memberikan respon pada manusia. Nah, ini kebetulan saya tahun ini mengajukan penelitian bersama dengan dosen dari psikologi, membuat robot yang berperan sebagai psikolog untuk
membantu anak-anak yang kemarin ya tertimpa musibah karena orang tuanya misalkan meninggalkan COVID dan sebagainya. Itu kita membuat robot persis seperti ini prosesnya. Jadi interaksinya terjadi seperti ini. Mungkin saya berikan contoh gambarannya. Ya, jadi robotnya kita beri nama robot konseling ya. Jadi dia nanti berperan ya menggantikan psikolog. Jadi kadang ini karena membantu trauma dari anak ya, anak. Nah, anak itu biasanya kalau didekati dengan manusia untuk bercerita itu biasanya dia agak gimana ya, kurang terbuka. Nah, sehingga idenya adalah mengganti dengan robot. Nah, robot itu nanti akan dibuat dengan suara yang lucu, misalkan dengan model yang lucu atau berbentuk hewan misalkan, sehingga anak itu dengan mudah itu bisa menceritakan ya kira-kira apa yang dirasakan, kemudian sehingga nanti dia akan bisa mengurangi trauma. Ini konsepnya persis seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, jadi robot itu nanti, nah ini ada tambahan, jadi karena kebetulan penelitian saya selain berkaitan dengan AI juga berkaitan dengan image processing, ya. Jadi di robot ini nanti juga bisa membaca emosi dari wajah anak itu, ya. Misalkan sedih, nah, marah, nah itu. Jadi selain dia mendengarkan, ya, mendengarkan dari ucapan si anak tersebut, di mana ucapan tersebut nanti diolah, yaitu kemudian dirubah menjadi teks, dari ucapannya itu dirubah menjadi teks ya, speech to text, kemudian, nah disinilah proses natural language processing-nya tadi, ya, jadi input text itu diproses, diuraikan, ya, nah, kemudian diambil poin-poin utamanya, ya, dari poin-poin utama itu, kemudian nanti kita akan mendapatkan, oh maksudnya, nah ini kata kuncinya itu adalah ini, nah, seperti itu. Nah kemudian dengan menggunakan sebuah sistem pakar yang berbasis rule based system, di mana rule based system ini knowledge base-nya inilah yang kita dapatkan, kita nanti akan yang bekerja sama dengan psikolog. Jadi psikolog ini yang membangun knowledge base-nya, sehingga nanti, oh kalau anaknya ini mengatakan ini, maka jawabannya adalah ini. Sehingga muncullah conclusion atau jawaban. Jawaban ini kemudian dirubah menjadi speech lagi, ya. Kemudian diucapkan oleh si robot atau disuarakan. Ya. Atau kemudian di sini juga nanti kita akan memberikan action robotnya, misalkan dari konklusi itu, misalkan dengan pelukan, ya. Jadi dengan ataukah dengan gerakan tertentu yang menyebabkan si anak ini menjadi gembira, misalkan seperti itu. Nah ini kira-kira gambarannya nanti seperti ini. Nah, ini hampir mirip seperti, persis ya, bisa dikatakan persis seperti interaksi antara manusia dan mesin dalam natural language processing. Nah, kegunaan dari natural language processing sebenarnya sudah banyak kalian temui di kehidupan sehari-hari, terutama yang kalian sangat bergantung pada Google. Nah, Google itu sudah mengeluarkan asisten pribadi yang disebut dengan OK Google, di mana itu dalam bentuk suara ya. Jadi suara. Google, saya mau mencari ini, nah, kemudian Google langsung mencarikan. Padahal kalau kalimat kalian kan juga kadang tidak tepat gitu ya, tapi Google bisa mencarikan sesuai dengan
Nah, itu prosesnya adalah proses natural language processing. Kalau mungkin Siri ya, itu Siri itu juga mirip seperti Oke Google ya. Kemudian ada Cortana serta Alexa. Kemudian yang berhubungan dengan bahasa itu ada Google Translate. Nah, jadi Google Translate pun itu sebenarnya juga menggunakan teknik-teknik dalam natural language processing. Dia harus membaca dulu, kemudian memecahnya. Oh, ini ada subjek, predikat, objek. Nah, kalau misalkan dari bahasa Indonesia kita rubah menjadi bahasa Inggris, oh subjek ini nanti akan menjadi apa ya? Predikatnya nanti akan dibalik dan seterusnya. Nah, maka itu juga melibatkan ya, ilmunya dalam natural language processing. Kemudian juga kalau kalian mengenal yang namanya Grammarly, itu juga salah satu aplikasi dari natural language processing ya. Jadi Grammarly itu memperbaiki tata bahasa. Nah, pasti dia akan membaca dulu, kemudian nanti akan mengenali kalimat kata yang tidak tepat, kemudian secara keseluruhan grammarnya benar atau tidak. Nah, itu juga dia akan diperiksa dengan teknik-teknik dalam natural language processing. Seperti ini. Ini kalian pasti juga sudah pernah berinteraksi seperti itu. Nah, kemudian ini natural language processing itu juga bisa digunakan untuk sistem pakar, chatbot. Chatbot yang bisa menjawab secara otomatis. Sekarang sudah banyak itu diterapkan. Contohnya, salah satunya mungkin kalian pernah menggunakan Halodoc ya. Halodoc itu ada chat yang berbasis AI. Ini kebetulan saya kenal siapa yang membangun, yaitu kebetulan kemarin saya bekerja sama bersama beliau, dokter siapa saya lupa, itu dokter, tapi dia sangat sangat melek teknologi. Jadi Halodoc itu ada di situ ada natural language processing AI-nya. Nah, di situ chatbot, di mana kalau kita mengetikkan bla 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 bla, nanti dia akan mencari kata kuncinya dan dia akan memberikan jawabannya. Nah, itu semuanya prosesnya adalah natural language processing. Nah, yang model seperti itu sebenarnya sudah ada tahun 60-an, yaitu sistem pakar yang disebut dengan ELIZA. Nah, ELIZA itu adalah sebuah sistem pakar yang menyerupai seorang psikiater, jadi hampir sama seperti yang akan saya bangun itu, penelitian yang akan saya bangun. Jadi dia dengan berdialog dengan ELIZA itu seolah-olah kita itu berdialog dengan seorang psikiater. Nah, itu bisa kalian coba cari alamat-alamat, banyak yang alamat untuk ELIZA itu kalian bisa coba, misalkan memasukkan. Tapi di sini untuk yang ELIZA ini dia bahasanya bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia. Nah, kalau saya lompat sedikit ke bawah ya, ini yang dibuat bimbingan saya kemarin baru lulus, yaitu chatbot berbasis natural language untuk sistem pakar diagnosa kenakalan remaja. Ini chatbotnya bahasa Indonesia ya, jadi dia modelnya seperti ELIZA seperti itu, jadi seperti psikiater, tapi di sini dikhususkan untuk kenakalan remaja, mengatasi kenakalan remaja pada anak. Jadi misalkan kita mengeluh anak saya berbohong, katanya pergi mengaji, ternyata main game di warnet, nah misalkan seperti itu. Nah, jadi natural language processing-nya itu akan mengolah untuk mencari intisari dari kalimat itu. Jadi prosesnya itu dimulai dari proses yang disebut dengan stop word removal, jadi membersihkan, misalkan kalimatnya itu ada koma, ada titik, itu dibersihkan dulu. Kemudian nanti ada proses case folding, misalkan
menyamakan terlebih dahulu semua huruf, bentuk huruf yang besar dijadikan kecil, ya. Kemudian, nah ini ya, ada proses yang disebut dengan tokenizing, jadi mengambil kalimat itu menjadi token-token atau bentuk apa istilahnya, bentuk dasarnya ya. Kalau token itu kalau di bahasa sering disebut dengan morfem, ya, morfem itu adalah bentuk kata yang memiliki arti. Jadi bentuk kata yang memiliki arti. Jadi kadang ada bentuk kata tapi dia sebenarnya tidak berarti. Ini itu sebenarnya bisa dibuang. Nah, itu adalah proses tokenizing. Kemudian setelah tokenizing, nah ini prosesnya adalah stemming. Stemming itu mengambil kata dasar. Jadi kalau berbohong itu kata dasarnya apa, kan? Kemudian misalkan apalagi ya, temannya misalkan itu nanti ada kata dasarnya adalah teman. Seperti ini. Nah, kemudian setelah proses stemming nanti ada yang disebut dengan post tagging tadi. Jadi mengelompokkan dia menjadi oh kalau sejak itu adalah kata apa, kemudian usia itu kata apa, kata benda, kemudian bohong itu kata kerja dan seterusnya. Nah, setelah itu dia nanti akan mengekstraksi, mengambil dari kalimat ini yang berupa pasangan kata. Jadi pasangan kata yaitu ada beberapa yang disarikan, ya, yang sudah berdasarkan penelitiannya ini bahwa yang sering diungkapkan oleh user itu adalah seperti ini, ya, berkaitan dengan nanti hubungannya adalah dengan sistem pakarnya. Jadi sistem pakarnya itu kan nanti ada rule base-nya, ada rule-nya. Jadi misalkan rule-nya jika anak sering berbohong dan dia bolos makan, seperti itu, maka dia mengambil pasangan kata seperti ini. Nah, part of it. Nah, bagian-bagian inilah yang nanti akan digunakan untuk mengambil conclusion, ya. Jadi memasukkan ke dalam sistem bakarnya, rule based sistemnya untuk mendapatkan conclusion. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Nah, dan nanti akan mulai menganalisa berdasarkan dari kata kunci yang diekstraksi dari tulisan atau inputan yang diberikan oleh user. Nah, seperti ini. Ini kira-kira gambarannya yang tadi saya katakan, dia meniru Eliza. Eliza ini sudah dari tahun 60-an, ya. Meskipun sebenarnya Eliza ini juga banyak kelemahannya, karena setelah dianalisa itu sebenarnya dia tidak terlalu memahami atau belum memahami kalimat yang diinputkan oleh user. Jadi dia hanya mengambil jadi kalau dia tidak paham, lebih sering dia akan mengatakan ya teruskan, kemudian terus kenapa, nah seperti itu. Jadi dia sama sekali tidak memberikan solusi. Saya dari hasil analisanya seperti itu. Nah, jadi itu yang nanti diperbaiki yang berikut-berikutnya, itu termasuk yang penelitiannya bimbingan saya kemarin, itu adalah gimana dia bisa memberikan solusi dari apa yang dikeluhkan oleh user. Oke, nah sekarang kita akan membahas tantangan dalam NLP. Jadi pemrosesan bahasa alami ini sebenarnya sampai sekarang masih dianggap sebagai masalah yang sulit dalam ilmu komputer. Kenapa? Karena sifat bahasa manusia, ya. Jadi sifat bahasa manusia itu rule-nya atau aturannya, grammar-nya itu tidak mudah dipahami oleh komputer. Apalagi kalau kita berbicara dalam bahasa Indonesia, yang rule-nya atau tata bahasanya itu jarang sekali kita terapkan dengan benar. Ya kan? Meskipun kita tahu, oh tata bahasanya itu harus subjek, predikat, objek. Tapi orang Indonesia itu kalau berbicara hanya predikat saja, kita sudah paham apa maksudnya. Bahkan orang
bule-bule itu kalau ngomong ya dia meskipun ngomongnya itu hanya predikatnya saja kita sudah paham. Jadi tidak perlu harus lengkap subjek predikat. Tapi kalau di bahasa Inggris itu harus lengkap. Bahkan aturan grammarnya sangat jelimet. Ya, belum lagi nanti kata ganti orang pertama, kata ganti orang ketiga, bentuk dari bentuk dari verb-nya itu juga sudah berbeda. Nah, itu akan lebih menyulitkan lagi gimana kita komputer ini, gimana caranya agar komputer ini bisa memahami keseluruhan tata bahasa dalam bahasa alami. Jadi pasti ada saja nanti salahnya. Dan pasti nanti ada lagi perkembangan-perkembangan baru untuk memperbaiki yang sudah ditemukan oleh yang sebelumnya. Kemudian, nah ini, belum lagi bahasa alami itu terkadang artinya sering tidak seperti yang dimaksudkan dalam kalimat. Nah, jadi kalimat-kalimat sindiran atau yang disebut dengan sarkastik itu tidak sesuai dengan maksud yang sebenarnya kan gitu ya. Jadi kadang kita tahu dia menyindir atau tidak itu adalah dari nadanya. Nah, itu kan jadi akan sulit kalau hanya dari kalimatnya. Ya, seringnya kita misalkan kita mengatakan pada temannya cantik kere gitu misalnya. Padahal sebenarnya maksudnya tidak seperti itu kan gitu ya. Nah, gimana ini caranya kita mengajari komputer bahwa oh ini tuh bukan sebenarnya, oh ini tuh hanya nyindir gitu. Ini juga menjadi problem. Kemudian di sisi lain, ya ini yang tadi saya sebutkan, kalau di bahasa Inggris itu ada aturan-aturan berdasarkan bentuk dari bendanya. Jadi kalau benda itu ruler atau kemudian benda itu single itu sudah beda. Ada yang pakai S, ada yang pakai ES. Rumit banget ya. Nah, seperti itu. Ini juga menyulitkan. Jadi banyak tantangan dalam NLP ini sangat-sangat kompleks. Merupakan bagian yang cukup sulit di dalam ilmu komputer. Kemudian gimana sih kita bisa memahami bahasa manusia itu secara komprehensif? Nah, ternyata untuk memahami bahasa manusia itu secara komprehensif itu membutuhkan pemahaman kata, ya, dan bagaimana konsep-konsep tersebut saling terhubung satu sama lain sehingga dapat menyampaikan pesan yang dimaksud. Jadi nggak sekedar memahami satu kalimat atau satu kata tertentu, tapi kadang kita harus memahami keseluruhan dari kalimat itu agar bisa tahu maksudnya apakah ini benar ataukah sindiran dan sebagainya. Nah, sementara itu manusia dapat dengan mudah menguasai bahasa. Jadi ini bedanya karena kita mau membuat komputer itu seperti kita ya dengan kemampuan kecerdasan yang sama dengan manusia ya. Memang sulit ya. Jadi tapi suatu saat ya mungkin dengan semakin berkembangnya teknologi, semakin berkembangnya teknik-teknik yang lebih up to date gitu ya, kemungkinan nanti akan sampai pada satu masa di mana robot pun itu ya, robot atau komputer itu dengan mudah bisa memahami ya, berbicara seperti manusia. Bahkan sekarang pun sudah ada yang hampir sampai level yang menyamai manusia meskipun masih belum bisa 100% ya. Jadi kalau manusia itu mudah menguasai bahasa, bahkan dia bisa membedakan kalimat-kalimat yang ambigu dengan mudah ya. Lalu karakteristik yang tidak tepat, nah itu semuanya bisa dipahami dengan mudah oleh manusia. Sementara menjadikan ini sulit untuk mesin ya. Itu jadi kira-kira seperti ini tantangan-tantangan di dalam NLP.
Nah, sekarang bagaimana NLP ini bekerja? Tadi di awal, pada saat saya mengatakan tujuan dari NLP, jadi ada 3 tahap ya, mulai dari yang membaca, kemudian mengekstraksi atau menguraikan, kemudian memahami. Jadi prinsipnya NLP bekerja dengan 3 model seperti itu juga, yaitu yang pertama, NLP ini mensyaratkan penerapan algoritma untuk mengidentifikasi dan mengekstraksi aturan bahasa alami, sehingga jadi data bahasa yang tidak terstruktur itu bisa dikonversi dengan bentuk yang dapat dipahami oleh komputer. Nah, itu tadi, seperti yang dikerjakan oleh mahasiswa saya dalam TA-nya, dia pertama dalam mengidentifikasi kata-kata kunci, kemudian mengekstraksi aturan, misalkan dia harus ada kata noun diikuti dengan kata verb, misalkan seperti itu, di mana aturan itu menjadi lebih terstruktur. Jadi kalau kita membuat kalimat, terkadang kalimat kita itu tidak terstruktur. Ada banyak, misalkan ada banyak kata sambung, ada banyak kalimat atau kata-kata yang sebenarnya tidak diperlukan, kan gitu ya. Nah, itu bagaimana dia bisa mengekstraksi sehingga hanya menjadikan satu aturan yang mudah dipahami oleh komputer. Kemudian setelah berhasil mengekstraksi ya bentuk-bentuk tertentu atau tag-tag itu sudah didapatkan, maka komputer itu juga akan mengekstrak makna-makna yang terkait dengan setiap kalimat. Kemudian mengumpulkan data-data penting ya, itu yang saya garis bawahi atau yang saya tuliskan dalam bentuk tebal, itu adalah poin-poin utama bagaimana NLP itu bekerja, yaitu yang pertama mengidentifikasi dan mengekstraksi aturan berarti grammarnya, ya. Kemudian mengekstraksi makna, ya, di mana itu kita sebut dengan semantic analyzing, nah, sehingga kita bisa mengekstraksi atau mengumpulkan data-data penting. Ya. Oke. Nah, sehingga dari bagaimana NLP bekerja ini, ya, kemudian muncullah teknik-teknik dalam NLP. Ya. Jadi yang pertama ini ya, mengidentifikasi dan mengekstraksi aturan dalam bahasa alami atau yang kita sebut dengan grammar, itu kita membutuhkan teknik yang disebut dengan analisa sintaksis. Jadi kalau saya tuliskan di sini, oke. Nah, ini analisa sintaksis ya. Sintaks itu adalah grammar atau tata bahasa. Itu berhubungan dengan apa? Dengan bagaimana NLP itu bisa mengidentifikasi dan mengekstraksi aturan bahasa alami. Kemudian juga yang kedua adalah analisis semantik. Semantik itu arti dari kalimat, arti dari kata. Jadi kita ngomong itu kita bisa memahami artinya itu dalam teori bahasa alami itu disebut dengan semantic analysis. Jadi nanti tujuannya adalah berhubungan dengan apa? Bagaimana NLP itu bisa mengekstrak ya makna yang terkait dengan setiap kalimat. Jadi ada 2 poin utama di sini, yaitu analisis sintaksis dan analisis semantik. Jadi sintaks itu mengacu, ya, itu tadi yang saya katakan, pengaturan kata, tata bahasa ya dalam bahasa natural. Kemudian semantik itu mengacu pada makna. Oke, nah di teknik dalam analisa sintak nanti kalian akan bertemu dengan beberapa teknik yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu ada lematisasi. Lematisasi ini hampir mirip seperti stemming ya. Jadi lematisasi itu sama sebenarnya dengan stemming. Oke.
Hanya di sini nanti dia juga harus bisa menganalisa bentuk-bentuk yang berubah bentuk ya. Jadi contohnya kalau bahasa kita sih sebenarnya lebih mudah ya, karena mencari kata dasarnya itu contohnya merubah gitu ya. Cukup menghilangkan awalan kemudian kita ambil rubah itu kata dasarnya diubah dan seterusnya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu lebih kompleks, karena dalam bahasa Inggris itu banyak kata yang dia akan berubah bentuk. Contohnya baik, good. Good itu ya bisa jadi better, bisa jadi best. Jadi best, better itu kan yang lebih baik. Nah, kata kuncinya apa? Atau kata dasarnya apa? Sama, good ya. Hanya di situ karena dia menjadi comparison ya, jadi perbandingan itu dia menjadi berubah bentuk jadi better. Comparison pun kalau comparison yang itu tadi membandingkan, ada yang membandingkan menjadi yang terbaik misalkan best. Nah, itu juga sebenarnya kata dasarnya juga sama, yaitu good. Nah, itu akan menjadi lebih kompleks lagi ya. Jadi itu yang disebut dengan lematisasi. Jadi gimana kita mendapatkan bentuk dasar dari kata itu? Itu adalah lematisasi. Kemudian ada yang disebut dengan teknik segmentasi morfologi. Ya, morfologi. Ini adalah itu tadi yang membagi kata-kata menjadi unit-unit individu atau kita sebut dengan morfem. Morfem itu sebuah bentuk kata yang mempunyai arti untuk kata dasar. Kemudian ada juga segmentasi kata. Jadi kalimat yang panjang itu dipotong-potong menjadi unit-unit yang berbeda. Kemudian penandaan bagian ucapan atau kita sebut dengan post tagging. Ya, penandaan sebagian ucapan, part of speech ya. Part of speech itu jadi mengidentifikasi bagian ucapan dari setiap kata. Contoh kita terkenalnya disebut dengan post tagging. Lalu yang masuk ke dalam teknik dalam analisa sintaks itu ada juga yang disebut dengan parsing. Nah, ini parsing pada saat kalian belajar teori bahasa dan otomata, di situ kalian diajarkan tata bahasa kan, grammar. Nah, salah satu ada pastry, parsing. Nah, itu sama. Sepertinya nanti konsep itu juga akan kita gunakan di sini. Jadi mau bahasa Indonesia, mau bahasa pemrograman, itu tekniknya sama. Parsing itu ya seperti itu. Kemudian lalu ada pemecahan kalimat. Ini berkaitan dengan kalimat yang besar. Kalimat yang besar itu misalkan kita mau menggunakan teknik natural language processing itu dalam apa itu namanya? Menganalisa berita dari koran misalnya, atau berita ya. Sekarang jarang menggunakan koran. Beritanya sudah berseliweran di web. Nah, itu seperti apa? Itu kan berarti kalimatnya kan nggak hanya satu, kalimatnya itu panjang. Nah, itu nanti gimana sih tekniknya memecah-mecah kalimat seperti itu. Kemudian yang hampir tadi yang saya katakan mirip seperti lematisasi adalah stemming. Stemming ini, kalau stemming itu lebih ke menghilangkan kata sambungnya, kata imbuhan. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kata imbuhan. Jadi kalau itu berarti kata depan, lalu ada kata akhiran. Kalau di bahasa Inggris itu contohnya di sini adalah ing. Nah, ing itu kapan digunakan? Kalau kita misalkan menggunakan kita sebut dengan continuous form ya. Continuous form itu maka kita menambahkan ing. I am working ya kan? Misalkan seperti itu. Itu kata dasarnya apa? Work itu lebih mudah ya. Agak berbeda dengan lematisasi. Oke, yang berikutnya, nah ini tadi adalah teknik dalam analisa sintaks. Yang berikutnya adalah teknik dalam analisa semantik.
Semantik itu tadi apa? Untuk mendapatkan arti dari kalimat tersebut. Nah, atau arti dari kata. Paling kecil ya, morfemnya. Jadi arti dari kata itu apa? Nah, di sini nanti kita akan berkenalan dengan teknik, yaitu yang disebut dengan name entity recognition, di mana ini melibatkan menentukan bagian-bagian dari teks yang dapat diidentifikasi dan dikategorikan dalam kelompok yang telah ditetapkan. Contohnya, ada kata-kata, oh ini misalkan New York, kemudian Tokyo, kata Jakarta, ini sudah dikelompokkan menjadi kota, misalkan nama ibu kota atau nama kota. Lalu ada misalkan gedung putih, atau kalau di Korea itu ada gedung biru itu. Ya, hampir mirip seperti White House, tapi kalau di Korea kita orang sana menyebutnya Blue House. Nah, itu seperti itu. Oh, ini termasuk apa? Nah, itu yang disebut dengan name entity recognition. Jadi yang sudah umum-umum dan itu sudah jelas kategorinya itu dikelompokkan. Sehingga nanti akan lebih mudah memahami arti dari kalimat keseluruhan. Lalu yang berikutnya teknik disambiguasi atau disambiguous, yaitu ini untuk melibatkan pemberian makna pada kata berdasarkan konteks. Ya, jadi untuk mengurangi ambigu. Ambigu adalah satu kata yang mendua arti. Contohnya bisa. Bisa itu kan punya dua arti ya. Bisa yang artinya racun atau bisa yang artinya mampu atau dapat. Nah, sehingga kita nggak bisa memaknai kata tersebut kalau dia tidak melihat konteks kalimat keseluruhan. Nah, jadi harus tahu, oh ini kalimatnya itu dia ada di mana posisinya, sehingga kita bisa mengartikan, oh ini itu maksudnya mampu, oh ini maksudnya adalah racun. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah generation basalan. Itu jadi dia menggunakan basis data untuk memperoleh maksud semantik ya tertentu. Jadi di sini sudah kita punya database yang mengatakan, oh ini tuh artinya ini, oh ini tuh artinya ini, oh ini tuh artinya. Itu yang disebut dengan generation natural language. Oke, nah ini contoh tadi saya sudah memberikan contoh yang penelitiannya yang berkaitan dengan sistem bakar. Nah ini contoh yang kedua, ini berhubungan dengan ekstraksi informasi ya, jadi nggak sekedar mengambil dari sini, di sini yang saya sebutkan tadi digunakan untuk menganalisa sentimen. Jadi dari kalimat komentar di Twitter misalkan, nah, ini sering kan dipakai penelitian untuk menganalisa sentimen, misalkan pada saat pemilihan presiden. Oh, ternyata banyak yang sentimennya negatif, oh banyak yang sentimennya positif. Itu dianalisa sehingga bisa ditentukan kira-kira nanti presiden ini akan terpilih pendukungnya banyak atau tidak dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ini penelitian bimbingan saya. Nah, Lendra ini adalah menganalisa sentimen berbasis aspek terhadap ulasan pada Google Map. Nah, kadang kalau kalian menggunakan Google Map, itu kan ada ya, kalau kalian mencari tempat tertentu, itu situ kan ada review ya, review. Nah, review itu ada yang misalkan memberi komentar, oh ini kok kotor ya, tempatnya kotor, wifi-nya tidak berjalan dengan lancar, kemudian tempat parkirnya sempit, nah seperti itu. Jadi dia menganalisa sentimennya tapi berbasis aspek. Di mana aspeknya di sini itu ada beberapa ya, jadi misalkan tempat parkir ya,
Jadi ada apa ya, ramah anak ya, kemudian skala dan seterusnya. Jadi dia mencari, menganalisa kira-kira dari komentar-komentar yang diberikan di Google Map itu dia akan memberikan aspek apa? Aspek negatif, ataukah aspeknya netral, ataukah aspeknya positif. Nah, jadi sebenarnya ada 3 aspek kalau nggak salah saya. Ya, ada positif, ada negatif, ada netral. Seperti itu. Nah, ini prosesnya yang melibatkan natural language processing ya ini. Jadi mengambil respon dari komentar yang ada di Google Map, kemudian diproses text processing, lalu diekstraksi fiturnya, lalu diklasifikasikan sehingga dia, nah sini klasifikasi ini yang nanti dia akan melibatkan machine learning. Ya, machine learning atau pembelajaran mesin ya. Jadi di klasifikasi ini ya, di sini dia menggunakan bias kalau nggak salah. Ya. Kemudian di sini nanti dia akan menghasilkan prediksi aspek, yaitu tadi aspeknya itu apakah netral, apakah positif, ataukah negatif. Nah, natural language processing-nya ini masuk ke text processing-nya ini dan ekstraksinya. Jadi text processing-nya ini ada 4 tahap, yaitu yang pertama stop word removal, scaffolding, tokenizing, stemming, dan post tagging. Ini satu kelewat. Ada post tagging. Jadi sama sebenarnya, hampir mirip seperti ini, seperti punyanya Sahrul ini. Dia mengambil post tagging atau part of speech-nya, di mana itu nanti yang akan diolah menjadi dimasukkan ke dalam ini klasifikasi, yang diklasifikasikan dia menjadi apakah dia netral, positif, ataupun negatif. Baik, kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan hari ini.